Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pejuang KSM IPS untuk tingkat kota dan kabupaten tahun 2022. Ini video terakhir untuk bagian kelima pada pembahasan soal KSM IPS MTS. Soal terakhir ini ada beberapa soal yang berbahasa Arab, ada penjelasan peta buta dan beberapa penjelasan ayat Al-Quran. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan soalnya, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Baik, kita bahas untuk soal yang pertama. Kehadiran industri minyak dan gas atau migas di sebuah wilayah telah mengubah struktur sosial ekonomi masyarakatnya. Status dan gaji yang lebih besar menjadi daya tarik utama masyarakat untuk menjadi bagian dari industri tersebut. Kehadiran industri ini disertai dengan kemunculan perubahan yang bersifat regres. Regres itu artinya kemunduran. Yang sesuai dengan penjelasan ayat Al-Quran berikut. A. Zoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Langsung saja kita jelaskan bahwa yang A ini adalah surat Ar-Rum yang terjemahnya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Jadi ini tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini jelas salah ya, karena konteks soalnya adalah tentang perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat dengan gaji besar, statusnya level strata sosialnya meningkat. Tetapi dengan adanya perubahan tadi ada hal-hal yang bersifat mundur. Nah, apa penjelasan ayat Quran yang sesuai dengan soal tersebut? Kita lihat yang B. Yang B itu adalah surat Asy-Syura ayat 27 yang artinya, dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Nah, ini menjelaskan tentang orang-orang yang diberi harta berlebih, orang-orang yang sudah kaya raya. Biasanya ada sifat-sifat hal-hal yang bertolak belakang dengan kekayaan mereka tersebut. Mereka biasanya tamak, kemudian dengan adanya harta yang berlebih tadi, ada hal-hal yang telah mengalami kemunduran. Artinya adalah orang-orang yang kaya biasanya adalah orang-orang yang lupa diri. Berarti hartanya kaya tetapi dirinya kecil. Karena apa? Karena sifat mereka, sifat tamak, sifat lupa diri dengan kekayaannya, sifat kurang bersyukur. Itu maksudnya dengan melampaui batas, tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Nah, itu maksudnya adalah penjelasan dari fenomena yang terjadi pada soal tersebut. Jadi jawabannya adalah yang B. Tetapi yang C ini kita jelaskan juga bahwa penjelasan yang C ini adalah tentang, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kalau yang D ini artinya adalah surat Al-Ahzab ayat 21 tentang adanya suri teladan yang baik pada diri Rasulullah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, perubahan yang mengalami regres atau kemunduran. Ini dia. Ke soal yang kedua. Komunikasi antar budaya pada etnis Gayo dengan etnis Jawa, adanya perbedaan latar belakang budaya seringkali mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam memaknai suatu peristiwa maupun dalam menanggapi isi pesan. Namun perbedaan itu tidak berarti ketika etnis Jawa menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati. Intinya adalah di sini adanya perbedaan suku, budaya, tetapi dia tetap bisa hidup berdampingan. Nah, itu dia. Kesimpulan artikel yang tepat menurut tuntunan Islam adalah A. Surat Al-Maidah ayat 2 yang di sini bisa kalian baca. Surat Al-Maidah ayat 2 wa ta'amanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'amanu 'alal itsmi wal 'udwan ini adalah tentang mengajak kita untuk berbuat tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah berbuat baik bertolong-menolong dengan keburukan. Kalau surat Al-Ahzab ayat 70 yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar atau yang baik. Kalau Al-Maidah ayat 8, wala yajrimankum sananu qaumi 'alallah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Maidah ayat 8 ini adalah untuk menyuruh kita untuk selalu berlaku adil dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran. Walaupun kita lagi membenci, tetapi tetaplah berlaku adil. Kalau surat Al-Hujurat ayat 13, ya ini ya menjelaskan tentang Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Ini antar budaya dan etnis Gayo dan etnis Jawa. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Lihatlah gambar orang berebut makanan. Sepertinya keadaan sedang panik, di mana orang-orang akan berebut makanan untuk kebutuhan mereka. Jadi mereka ketakutan jika kehabisan. Nah, gambar tersebut sangat erat kaitannya dengan peringatan Allah dalam Al-Quran, yaitu yang A itu surat Al-Ankabut ayat 2. Silahkan kamu baca di sini. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Artinya tentang manusia akan diuji meski mereka telah mengucapkan bahwa mereka telah beriman. Ini tidak benar. Yang B, ma asaba min musibah. Artinya ini pasti tentang musibah. Itu adalah surat At-Taqabun ayat 11 yang artinya tidak ada musibah yang menimpa tanpa izin Allah. Juga tidak benar untuk menjelaskan gambar di atas. Yang C, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfil wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat. Artinya adalah ini adalah surat Al-Baqarah ayat 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Ini cocok untuk menggambarkan kondisi di atas. Mereka semua ketakutan untuk kehilangan, kelaparan, ketakutan. Sepertinya ini ada sesuatu kondisi panik. Gitu. Jadi ini adalah jawaban yang tepat adalah yang C. Kalau yang D itu artinya adalah ma asaba min musibah. Ini lagi musibah, ini pasti tentang musibah. Ini surat Al-Hadid yang artinya setiap musibah itu telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Jadi untuk gambar ini itu adalah penjelasan yang tepat adalah peringatan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Baik, kita bahas soal yang keempat. Perhatikan tabel berikut. Ada tabel tentang mobilitas penduduk, nama provinsi, di tempat rekreasi, toko bahan makanan, area permukiman, pusat transportasi, dan kantor. Memperhatikan data tabel tersebut, solusi antisipasi dari dampak pandemik di masa datang adalah, kalau untuk mencari solusi, kita lihat bagian mana yang berhasil mengurangi penyebaran virus karena pandemik. Kita lihat pusat transportasi itu rata-rata semuanya berkurang. Tinggi jumlah pengurangnya, juga di kantor itu berkurang. Karena apa? Selama pandemi orang tidak boleh melakukan mobilitas. Tidak ada mobilitas. Perkantoran akan mengadakan WFH. Pusat transportasi otomatis karena tidak ada mobilitas itu kosong. Tidak ada jalan. Transportasi kosong karena dibatasi oleh aktivitas keluar rumah. Coba lihat di permukiman itu meningkat. Artinya orang masih melakukan mobilitas atau bergerak. Tidak ada kontrol di permukiman. Tapi yang jelas di kantor itu dilakukan WFH, work from home. Jadi semuanya tetap di rumah, tidak ada yang bergerak ke kantor. Berarti otomatis transportasi juga tidak jalan. Di sini efektif untuk mengurangi dampak penyebaran pandemik. Nah, antisipasinya adalah solusi antisipasi berarti kita mengambil yang ini. Berarti kita harus menekan laju mobilitas atau pergerakan masyarakat yang terpapar COVID-19. Jadi ada yang tepat adalah yang A. Baik, kita masuk ke soal yang kelima. Soal yang kelima ini dalam bentuk bahasa Arab yang setelah diterjemahkan artinya adalah virus corona telah mendorong beberapa orang untuk bertindak salah untuk bertahan hidup. Contohnya adalah fenomena panic shopping. Mereka berusaha mendapatkan material dalam jumlah besar
makanan dan menyimpannya di rumah mereka untuk merupakan bentuk ketidakmampuan sebagian dari mereka untuk menahan stres yang muncul akibat ketidakpastian seputar dampak wabah virus corona. Isolasi mandiri sebagai langkah preventif terhadap infeksi virus corona, hal itu juga menjadi salah satu faktor psikologis pendorong penimbunan komunitas tersebut. Virus corona nih telah mendorong katanya, berarti ada faktor eksternal yang mendorong mereka. Eksternal yang mendorong atau memotivasi mereka untuk melakukan tindakan ekonomi tadi. Dari perspektif ekonomi, fenomena ini dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Tindakan ekonomi rasional. B. Tindakan ekonomi irasional. C. Motivasi ekonomi internal. D. Motivasi ekonomi eksternal. Nah, kita bahas sedikit dulu. Motif ekonomi adalah segala hal yang menyebabkan manusia melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi timbul sebagai keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemakmuran. Jadi motif ekonomi pun ada namanya internal yang berasal dari diri sendiri dan ada yang eksternal yaitu adanya faktor luar yang mendorong. Sementara tindakan ekonomi itu adalah upaya dia untuk memenuhi kebutuhannya. Ada yang sifatnya rasional, ada yang sifatnya irasional. Jadi kalau kita lihat dari perspektif ekonomi, fenomena ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Kalau saya memilih bahwa dari bacaan ini ada faktor eksternal yang mendorong mereka atau memotivasi mereka untuk melakukan tindakan ekonomi rasional. Jadi yang lebih tepatnya itu adalah fenomena ini dapat disebut sebagai motivasi ekonomi eksternal, itu menurut saya. Motivasi ekonomi eksternal. Oke, saya bahas soal yang keenam. Soal yang keenam juga berbentuk soal berbahasa Arab. Yang perintah soalnya adalah perhatikan peta gambar peta ASEAN, peta Asia Tenggara. Dalam bahasa Arabnya ada kode di sini, sebenarnya ada kode-kode negara atau kode daerah. Sebenarnya tanpa kita menerjemahkan ini, kita lihat saja kode daerahnya. Ada ditanya adalah 12. 12 itu apa? Kemudian 11. Kemudian itu adalah 7. Mana 7? Intinya adalah dalam soal dijelaskan seperti ini. Andi adalah seorang konten kreator dan turis dan berencana untuk mengunjungi kota-kota yang dihuni oleh komunitas muslim di negara-negara Asia Tenggara. Berawal dari salah satu kabupaten di negara nomor 12, yaitu yang letak geografisnya paling dekat dengan negara nomor 11. Dan akhirnya berhenti di bagian selatan negara nomor 7. Bagian selatan negara nomor 7 adalah ke arah sini. Dan negara apa yang disebutkan di dalam teks? Nah, kita bisa lihat tersebut dahulu dia menyatakan berawal dari salah satu kabupaten di negara nomor 12 yang letak geografisnya paling dekat dengan negara 11. Yang negara nomor 12 itu kan Indonesia, tapi dia berada di kabupaten di negara nomor 12 di negara Indonesia yang lebih letak dekatnya ke negara nomor 11. Berarti di sini kan di sini adalah kota Batam. Batam adalah masuk negara Indonesia dan salah satu kabupaten di Indonesia. Kemudian yang letak geografisnya paling dekat dengan negara nomor 11, kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke negara nomor 11. Nomor 11 itu adalah Malaysia. Malaysia. Dan akhirnya berhenti di bagian selatan negara nomor 7. Bagian selatan negara nomor 7 adalah Thailand. Di sini bagian selatannya. Nah, kota-kota apa saja yang telah disebutkan di dalam teks? A. Batam,
Singapura, Malaysia, dan Thailand. Ini yang A itu adalah Kabupaten Batam. Kemudian dia masuk ke negara Singapura, lalu dia ke Malaysia, lalu dia ke Thailand. Malaysia. Yang 11 itu adalah Singapura. Jadi yang A itu jawabannya benar. Saya coret lagi. Jadi jawabannya A itu adalah benar. Kalau yang B, kenapa disalahkan? Karena dia bilang ada Myanmar. Myanmar itu letaknya di sini. Ini Myanmar. Kalau yang C, kenapa disalahkan? Karena dia bilang adanya Laos. Laos itu di nomor 5. Ini Laos. Kalau yang D, kenapa disalahkan? Dia sebut ada Vietnam. Vietnam itu di nomor 4. Vietnam. Jadi yang tepat jawabannya itu adalah yang A. Dia masuk ke Batam, lalu dia ke nomor 11 Singapura, dia lanjut ke Malaysia, baru dia ke Thailand. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik, kita bahas untuk soal yang ke-7. Kehidupan masyarakat desa Mina Makmur sepenuhnya tergantung dengan kondisi geografisnya yang terletak di daerah pesisir. Masyarakat ini menjadi produsen protein hewani, bisa jadi ikan dan makhluk hidup laut lainnya. Namun di sisi lain, bentang alam ini berakibat pada ketidakmampuan masyarakat untuk menyediakan bahan pangan karbohidrat. Mereka harus mendatangkan dari desa tetangga, yaitu desa Tani Maju yang memiliki bentang alam yang subur sehingga dapat menghasilkan bahan pangan karbohidrat yang berlimpah. Kemampuan warga desa Mina Makmur dalam mengelola sumber daya alam di daerahnya sesuai dengan ayat A. Ayat ini adalah potongan dari Quran Surat An-Nahl ayat 14. Kemudian yang B ini adalah potongan dari Quran Surat An-Nahl juga ayat 69. Yang C itu adalah Quran Surat An-Naml ayat 61. Yang D itu adalah Quran Surat Al-Jathiyah ayat 12. Nah, masing-masingnya mari kita terjemahkan. Surat An-Nahl ayat 14 yang artinya, dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging segar ikan darinya. Nah, inilah protein hewani yang dikonsumsi oleh masyarakat Mina Makmur. Jadi jawabannya ini benar. Saya langsung silang, ini adalah jawaban benar. Lalu Quran Surat An-Nahl, An-Naml, dan Ad-Dasiyah kita juga harus tahu terjemahannya, mana tahu soalnya diputar, yang ditanyakan adalah Quran Surat yang lainnya. Kalau yang An-Nahl itu kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya dan bisa menjadi obat. Kalau An-Naml itu bukankah dia Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya dan menjadikan gunung-gunung. Itu tidak ada menjelaskan tentang daerah geografis pesisir. Yang Al-Jathiyah, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar. Ini tentang kapal-kapal yang diizinkan oleh Allah berlayar di atas laut. Jadi yang tepat itu adalah surat An-Nahl ayat 14. Oke, nah ini dia jawabannya. Ini. Oke adik-adik, itu penjelasan untuk part terakhir, part kelima pada pembahasan soal KSM IPS. Ada 7 soal karena 3 soalnya tadi belum lengkap. Pertanyaannya tidak jelas dan tidak lengkap, jadi saya cuma mengambil 7 soal untuk bagian terakhir ini. Dan selamat berjuang adik-adik, senang telah mengikuti kalian dari video pertama sampai video kelima. Semoga kalian tetap mendukung dan mensupport channel Neni Damai. Mana tahu kita bertemu di pembahasan soal KSM tingkat provinsi. Saya doakan adik-adik semua melaju sampai ke tingkat provinsi. Selamat berjuang ujian di tanggal 14 Agustus mendatang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian.